Shalom teman-teman Warriors. Bagi kalian yang ada di Kupang, kita akan mengadakan Warrior Night di Kota Kupang pada tanggal 18 Agustus jam 6 sore, tepatnya di Hotel Kristal Kupang. Jadi buat teman-teman yang ada di Kupang, join yuk, kita menyembah bersama-sama, menyembah Elohim Yahweh. See you ya, God bless. Saudara, Salam, kita masuk Abam episode 750 dari wanita usia 32 tahun. Sudah menikah 2 anak di Tangerang Selatan, Tangsel. Pak Era, saya mau bertanya Pak, tolong saya dibantu Pak, karena saya merasa sudah tidak tahu harus bersikap seperti apa. Wow, sebentar, ini masalah pribadi ya. Ini mesti dilayani langsung aja pribadi, nak. Ini pribadi ya, nanti pribadi yang mungkin tidak perlu orang dengar. Oke. Kita teruskan dengan pria usia 41 tahun. 41 tahun sudah menikah di Kelapa Gading. Pak Eras, Bapak rohani kami. Saya memiliki Koko berusia 46 tahun, di mana saat ini Koko memiliki istri dan 2 orang putri, berumur 8 dan 3 tahun. Kondisi saat ini sekitar 2 minggu lalu istri dari Koko saya pergi meninggalkan rumah dengan Mbak Putri yang 3 tahun. Dia meminta cerai kepada Koko saya dengan alasan tidak dinafkahi batin. Secara yang kami lihat, Koko orang yang bisa kita bilang family man untuk keluarga, dan memang Koko introvert. Dengan kondisi ini Koko sangat terpukul karena digugat cerai oleh istrinya. Koko tetap tidak mau tanda tangan surat cerainya, dan saat ini Koko hidup bersama dengan putri pertama berusia 8 tahun. Selama 2 minggu ini Koko selalu berusaha sang istri untuk pulang ke rumah, tapi tidak mau dan selalu menolak. Istrinya tinggal di rumah adik dari orang tuanya. Istri menuliskan di surat bahwa selama 1 tahun ini putri pertama tinggal bersama Koko, dan nanti tahun depan putrinya akan diambil oleh istri, dan hal ini membuat Koko makin terpukul. Putri pertama mengalami depresi dan berubah drastis. Umur 8 tahun. Sikapnya menjadi pendiam dan Koko sehari-hari kerja dan pulang kantor fokus untuk perhatian full ke putri pertamanya. Istri menyalahkan Koko karena istri merasa saat butuh support, Koko hanya diam, dan info dari Koko kepada kami bahwa alasan Koko diam adalah karena untuk menghindari keributan. Pertanyaan, dalam kondisi saat ini apa saran Bapak untuk Koko saya? Wow. Ya, mau tidak mau diam dan terus menunjukkan perhatian kepada istri. Minta maaf, itu yang pertama. Beri kesempatan. Sampaikan permintaan maaf dan mohon beri kesempatan. Mau merubah apa yang harus diubah. Ya. Saya tidak tahu seberapa besar kesalahan Kokomu ini sampai istrinya begitu rupa. Ya, saya tidak tahu si istri suka main HP enggak. Lalu chattingan dengan pria yang sekarang ini juga suka chattingan, apalagi pria-pria luar negeri mencari wajah-wajah yang oriental dari orang-orang Asia, itu bisa menjadi godaan besar, ya. Tidak menuduh, tapi apa yang terjadi ini? Ya, coba dicari solusinya. Yang penting Koko mau minta maaf dan mau merubah. Itu dulu. Demi anak-anak. Waduh, saya dengar anak yang umur 8 tahun sudah stres. Kasihan. Ya. Aduh, kasihan. Nggak kebayang kan nanti kalau anak yang perempuan jadi apa. Aduh, nggak kebayang. Aduh, itu ibu kok tega ya. Tapi saya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke istri atau ibu. Saya tidak tahu kasus secara lengkap, ya. Tapi lakukan ini, minta maaf dan bersedia merubah diri.
Dua, saya sebagai adik dan mama dan istri saat ini fokus untuk kasih masukan positif untuk Koko dan menjaga Koko dan putri pertama walaupun via WA dan Sabtu Minggu kami datang ke rumahnya. Nggak cukup, harus didampingi setiap hari. Tidak bisa cuma Sabtu Minggu. Dalam kondisi ini setiap hari harus didatangi. Harus berani berkorban. Datangi istrinya lalu atas nama keluarga minta maaf. Ya, sampai nanti mau ketemu Koko. Koko awal kejadian, Koko WhatsApp konseling GSKI, Pak, dan sudah mengisi data pribadi dan permasalahannya. Tapi tak ada respon dari WhatsApp GSKI, Pak, karena saya menyarankan Koko untuk konseling pribadi dengan tujuan agar mendapat masukan positif. Wow, apa benar ini? Kalau benar, tentu saya akan marah. Karena setiap jemaat, kalau Anda ini jemaat GSKI, akan kami layani. Hari ini juga saya habis ngomong ini, kami akan hubungi. Kami akan bantu. Baik kepada Koko kamu maupun anaknya yang umur 8 tahun, kami carikan seorang konselor guru sekolah minggu untuk mendampingi anaknya. Oke? Kami keluarga sudah ikuti Pak Eras lebih dari 20 tahun. Dan kami mengalami perubahan dan cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih sudah ikut saya 20 tahun, sudah ikut pengajaran saya. Sekarang saya ikut kamu. Artinya saya akan mendampingi persoalanmu. Ya, hari ini juga kami akan hubungi. Dan untuk putrinya umur 8 tahun, kami akan sediakan konselor seorang guru sekolah minggu. Ya, I will. Oke. Dari wanita usia 24 tahun, Lajang, Papua. Salum, bagaimana cara move on yang tepat? Loh, masalahmu ini apa toh nak? Kok sampai harus move on? Ini mungkin putus pacar ya. Begini nak, Tuhan itu baik. Kalau kamu teruskan hubungan dengan pria itu, kamu sengsara panjang. Kamu sakit lebih baik 3 bulan sakit daripada 30 tahun menderita. Itu pun kalau 30 tahun. Bisa 40 tahun, bisa 50 tahun. Jadi lebih baik kamu sakit. Ya, berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Move on saja. Kalau memang dia pria yang tidak patut jadi pasanganmu. Masih banyak pria lain. Emangnya cuma dia pria di dunia ini. Oke? Jangan begitu dong. Coba kamu lihat papa mamamu. Kamu sudah berbakti belum kepada papa mama? Coba kamu lihat. Sekarang kau pandang Tuhan. Kamu sudah melayani Tuhan belum? Ya? Move on. Oke, Tuhan kiranya akan membuat kamu terhibur ya dengan jawaban saya ini. Oke, sekarang dari pria usia 45 tahun menikah di Bogor. Pak Eras, saya terus mengikuti ibadah pagi bersama Pak Eras dan masih ikuti seri Logos. Hanya ada beberapa ayat ini masih menjadi bahan pertimbangan saya yang memberi indikasi ada praeksistensi Tuhan Yesus sebelum dikandung oleh Roh Kudus dalam rahim Maria. Yohanes 5:17-19-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan dia menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar. Sehingga kamu heran. Yohanes 5:36-37, tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes.
yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melakukannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Indikasi ayat ini Tuhan Yesus selalu bersama-sama Elohim Yahweh di kekekalan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Elohim Yahweh dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Woi, yang dimaksud adalah pekerjaan Via Dolorosa sampai penyaliban. Nanti ketika Tuhan Yesus berkondisi sebagai anak manusia, jadi saya seperti setuju perkataan Pak Eras dulu bahwa Tuhan Yesus terminit atau mengalami kenosis dari keilahiannya. Meskipun Tuhan Yesus tidak sehakikat dengan Elohim, tapi sepersetujuan sejak dulu kala. Oke. Wait. Ini ayat-ayat. Oke. Kepada yang bertanya, saya berjanji untuk menjawab. Dicatat ini. Dilempar ke email saya. Saya akan jawab di dalam seminar. Jadi semua pertanyaan yang sekarang sudah hampir 300 tuh, saya jawab lewat seminar. Kalau satu persatu bisa meleset. Seakan-akan dasarnya cuma begitu. Padahal penjelasannya panjang lebar. Suka tidak suka, ikuti Logos 1-17. Ya kan? Sabtu ini, tanggal 19 Agustus 2023, jam 10 sampai jam 1, Logos bagian 18-19. Terima kasih untuk Pak Hengki di Bogor yang sudah mengirimkan tulisan ini. Saya sangat apresiasi. Saya akan menjawab. Terima kasih. Sungguh tulus, terima kasih. Akan memperkaya isi seminar saya mengenai monoteisme, ya. Pak Eras, kali ini saya ingin bertanya pengertian dari prajurit yang tidak memusingkan soal penghidupannya dalam 2 Timotius 2 ayat 4 itu berbicara apa ya Pak? Berbicara mengenai kepentingan Tuhan harus di atas segala kepentingan. Itu maksudnya. Dan Roh Kudus pasti pimpin. Bagaimana meletakkan kepentingan Tuhan di atas segalanya. Tepatnya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Pak di album nomor sekian yang lalu. Walaupun pada kenyataannya keadaan keluarga kami sekarang tambah lemah Pak. Karena sebelum dapat balasan dari Abam, gereja kami timbul masalah perihal ibu gembala menikahkan pasangan yang sama-sama cerai hidup, yaitu jemaat gereja Anu. Yang gembala mereka sendiri tidak berani menikahkan pasangan tersebut. Oh ya Pak, di gereja kami yang memimpin ibu gembala karena beliau meneruskan pelayanan suami yang meninggal sekitar 8 tahun yang lalu di gereja Anu. Masalah berimbas sampai ada dua keluarga yang keluar dari gereja kami. Sementara keadaan gereja menjadi dingin, ibadah jadi sepi, tidak ada semangat. Secara pribadi saya merasakan ibadah sering terasa kering. Kadang ada terasa perasaan sedih. Juga pernah sekali waktu di tengah lagu girang air mata saya mengalir. Tapi kami heran melihat cara ibu gembala merespon keadaan. Dari bicaranya saat membicarakan masalah itu, tidak ada nada dan rasa bersalah atas andil dalam masalah tersebut. Dari situ juga kami dapati bahwa kami para jemaat terbagi. Ada yang pro dengan gembala, dengan pendapat menolong orang yang kesulitan adalah kasih. Ada juga yang tidak setuju karena demi menyelamatkan 2 jiwa yang jelas-jelas sudah dikandang. Sebab ada pernyataan mempelai jika mereka sulit menikah Kristen, mereka terpaksa masuk Islam supaya bisa nikah. Ada yang marah karena melanggar aturan gereja, sementara kami heran tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli Tuhan setuju atau tidak tentang menikahkan jemaat dengan kondisi seperti itu. Kami jadi semakin asing di komunitas dan merasa tidak ada haluan. Pak Era, sekarang suami saya tidak mau lagi ikut melayani musik.
Juga kadang tidak berangkat ibadah ke gereja, dia lebih milih dengar khotbah Pak Eras di rumah. Belakangan suami juga bilang kalau mau pindah gereja karena sudah malas ke gereja dengan ayahnya. Begini Pak, memang akhir-akhir ini keluarga kami dan adik-adik ipar lelah karena menghadapi bapak mertua saya yang ingin menikah lagi. Waduh, pendetanya menikahkan orang yang tidak patut ya. Bapaknya ini, mertua ini menikah. Beliau dekat dengan salah satu wanita segereja yang wanita itu pisah dengan suaminya yang masih hidup. Usia wanita itu 39 tahun yang juga sama dengan usia adik ipar saya yang bungsu. Sedang beliau sudah berumur 70-an ya. 70-an ini si bapak mertua. Istri kedua beliau sudah meninggal 3-4 tahun yang lalu karena sakit. Sedang ibu kandung suami saya sebagai istri pertama masih hidup. Kami anak-anaknya tidak ada yang setuju Pak. Sesuai khotbah Pak Eras lebih baik berkemas-kemas pulang LP3. Tapi masukan anak-anaknya tidak dapat diterima, tidak sesuai dengan keinginan papa mertua. Di sisi lain di pemandangan teman-teman sejemaat, suami saya dianggap bersalah karena tidak bisa bertindak tegas sebagai anak sulung terhadap bapak mertua yang menimbulkan kasakusuk. Sebab si wanita sering datang mengunjungi rumah bapak mertua dan rumah kami tidak jauh dari rumah beliau. Oleh pertolongan Tuhan belakangan ini hubungan mereka tidak berjalan mulus Pak. Karena si wanita masih punya hubungan dengan pria lain yang cukup dalam. Dan pria itu ternyata masih temannya suami adik ipar saya yang bungsu. Wow. Sehingga semua terbongkar tapi lagi-lagi kami yang kena getahnya. Karena beliau bapak mertua sempat dapat perkataan tidak enak dari pria itu. Pria calon wanita yang akan dinikahi ya. Beliau mertuanya dianggap merebut pacar orang. Memang ini selama kami anak-anak semua kesulitan untuk menjalin hubungan yang baik dengan mertua. Sebab beliau merasa tidak senang anak-anak terlihat dekat dengan ibu mertua. Ibu mertua masih hidup ya, istri pertama. Dengan ada masalah hubungan kami antara bapak anak menjadi semakin buruk. Jadi saya sekarang dalam dilema Pak, mengingat nasihat Pak Eras untuk coba bertahan di gereja itu. Atau jika tidak memungkinkan lagi ikuti khotbah Pak Eras aja melalui YouTube dan keinginan suami untuk pindah gereja di desa sebelah. Mohon nasihat dan pertimbangannya. Menghadapi suami mertua, you diam saja. Jangan diambil hati karena pria ini sudah tua. Nggak bisa diatur. Jadi sudahlah. Dia sudah nggak bisa diatur. Ya udah. Diam saja. Umur segitu masih mau nikah. Umur 70 tahun. Sedangkan calon istrinya 39. Loh, itu kan beda umurnya 31 ya. Ya, saya tidak mengatakan apa-apa ya di sini. Tetapi kamu minta nasihat saya, kamu diam saja. Lalu kalau mengingat kondisi sudah dalam kondisi kritis, suamimu sudah tidak mau melayani di gereja itu main musik, ya sudah pindahlah gereja lain. Ya, tapi terakhir tanya Tuhan ya, jangan sembarangan, pindahlah. Tapi jangan lupa ikut terus doa pagi dan ikuti YouTube. Ya, ikut. Nanti kalau ada waktu datang ke Jakarta, ya, ikut kebaktian di Mall Arta Gading lantai 5. Kamu mampu kok melewatinya. Ya, jangan merasa upset ya. Jadi kacau gitu. Lewati hari ke hari. Lewati hari ke hari. Hari satu hari lewat jalani, satu hari lewat jalani. Pikirkan bagaimana memiliki usaha atau penghasilan lagi. Ajak suami memikirkan hal itu. Hidup ini dibuat bergairah. Walaupun makan nasi dengan ikan asin, tapi buat hidup ini bergairah. Yang membuat kamu lebih bergairah bersama suamimu satu. Optimis. Bukan optimis di bumi, tapi optimis menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Berkemas-kemas. Bayangkan keindahan kerajaan surga. Bayangkan keindahan istana Bapa.
padang hijau tak bertepi. Oke, amin. Lewati itu. Saya kira cukup ya. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 27 tahun di Kupang, belum menikah, pekerjaan swasta ya. Kupang NTT. Salam Pak, salam damai sejahtera selalu buat Pak Eras. Pak, saya mau bertanya, saya punya pacar, kami menjalin hubungan sudah 2 tahun dan kami sudah serius untuk ke jenjang pernikahan. Tapi 1 bulan terakhir pacar saya ketahuan pergi ke tempat malam dan membayar wanita untuk tidur bersama. Singkat cerita, pacar saya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Kami pun bersepakat berdoa bersama. Sama-sama mencari Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan agar tidak mudah jatuh dalam dosa. Seperti itu. Yang mau saya tanyakan, apakah saya harus terus menjalin hubungan atau berhenti saja? Karena setiap kali saya mengingat hal itu membuat saya sangat sedih. Saya seperti orang yang mengalami depresi. Kalau menurut saya, kamu tidak memutuskan hubungan tapi juga tidak melanjutkan. Kamu freeze, kamu bekukan. Saya kira kamu punya hubungan juga sudah cukup mendalam dengan dia. Ya. Jadi kamu freeze dulu. Lalu kamu lihat reaksi dia. Dari reaksi itu kamu bisa teruskan atau tidak. Dengar nasihat saya ini, freeze dulu, bekukan dulu. Paling cepat 3 bulan. Mungkin bisa lebih. Ya. Jadi bisa lebih. 3 bulan di freeze. Lalu kamu lihat bagaimana sikapnya. Kalau dia pria yang baik, dia akan setia. Tapi kalau sudah sampai tidur dengan perempuan dan dia bayar, waduh. Biasanya ya, saya tidak memastikan ya. Ini sudah yang namanya penyakit mental pada libidonya. Oke, saya kira cukup itu saja. Freeze untuk sementara waktu. Dari pria usia 33 tahun. Salam Pak, dalam Yohanes 10:35 kata disampaikan, kenapa disebut dengan kata menjadi ya Pak? Ya artinya firman menjadi. Ya jadi daging. Seperti yang ada di dalam Yohanes pasal 1. Firman menjadi daging, sarkos. Jadi Tuhan mengendaki ya agar firman-Nya menjadi daging. Ya dalam Elohim Yahweh Allah Bapa mengendaki logos menjadi daging dalam kehidupan Yesus sehingga Yesus memancarkan kemuliaan Allah dan dia berhasil menjadi yang sulung dan kita semua juga melakukan hal yang sama. Mengenakan firman, mengenakan logos dan ini luar biasa. Mengenakan logos dan kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu maksudnya. Jadi hidup kita adalah memperagakan firman. Hidup kita menjadi firman yang dihidupi di dalam hidup kita. Oke. Jadi wanita usia 53 tahun sudah menikah 3 anak di Bekasi. Pak, saya mengikuti seminar Logos. Saya mau tanya apa jika ada pemberita firman Tuhan, tapi firman yang disampaikan itu tidak membedakan Bapak dengan Tuhan Yesus. Apakah yang berkhotbah itu berdosa atau bagaimana ya Pak? Dan satu lagi ya, yang ingin saya tanyakan, apakah maksud dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sebelum COVID, Pak, saya lumayan sibuk dengan antar jemput anak-anak di sekolah, anak-anak sekolah. Tapi sekarang ini memang masih ada 2 orang, tapi tidak sesibuk dulu. Dan saya merasa berdosa juga Pak dengan banyaknya waktu yang masih bisa pergunakan. Walaupun waktu saya yang longgar itu saya gunakan untuk mendengar firman yang Pak Eras bawakan lewat YouTube. Apakah saya berdosa dengan hal ini Pak? Oke. Yang pertama, jam-jam kosongmu harus kamu gunakan untuk cari nafkah. Ya. Apakah menjadi
driver aplikasi, jangan menganggur. Kalau cuma 2 yang kamu antar jemput tidak akan mencukupi kebutuhan. Dan kamu terkondisi jadi malas. Jadi kurang drive, kurang kerja keras. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ini yang ideal, kekayaan Tuhan, maksud saya kekayaan yang dari Tuhan, yang membuat seseorang terberkati. Bisa saja orang kaya bukan karena berkat Tuhan, tetapi tidak akan membuat dia bahagia. Percuma, sia-sia. Lalu yang ketiga, orang menjadi kaya atau miskin itu pun semua dalam izin Tuhan. Jadi kalau seorang menjadi kaya karena Tuhan, puji Tuhan, idealnya begitu, kaya karena Tuhan, dan dia bisa menggunakan kekayaannya untuk melayani Tuhan. Ya. Tetapi ada orang yang kaya karena kuasa gelap. Itu bisa dengan cara-cara jahat. Nah, orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, mestinya tanggung jawabnya lebih besar. Dan yang terakhir, Tuhanlah yang menentukan. Orang diperkenan, artinya Tuhan yang menentukan, mengizinkan orang menjadi kaya atau miskin. Tidak mungkin orang kaya di luar kontrol Tuhan atau miskin di luar kontrol Tuhan. Tidak mungkin. Tetapi hati-hatilah kalau Tuhan memberkati dengan berkat berlimpah, karena tanggung jawabnya lebih besar. Kalau hati-hatilah kalau banyak uang lewat kuasa gelap, Tuhan biarkan akan membuat orang itu binasa. Jadi lebih baik idealnya kita menjadi kaya karena Tuhan. Ya, kalau keadaan kita tidak kaya secara materi juga tidak apa-apa. Pasti Tuhan mengendaki itu baik untuk kita. Walaupun sudah susah payah, tapi kok tidak menambah kekayaan kita. Tidak apa-apa. Tuhan punya maksud di balik semua itu. Sebab kalau kita kaya bisa bahaya. Ya, Tuhan melindungi kita dengan keadaan sulit. Jadi keadaan sulit itu bisa menjadi perlindungan. Padang gurun itu menjadi perlindungan. Kalau banyak uang lebih bahaya. Ya, saya kira itu ya. Ini kalimat sederhana tapi penjelasannya bisa ruwet saudaraku. Karena ada beberapa aspek dan saya menjelaskannya terlalu cepat. Ya, oke. Tapi yang penting tidak ada orang bisa menjadi kaya atau miskin di luar kontrol Tuhan. Oke. Jadi kalau orang menggunakan kuasa gelap jadi kaya ya Tuhan biarkan. Tuhan bisa cegah tapi Tuhan biarkan. Idealnya kita menjadi kaya karena Tuhan. Sudah kerja keras tapi nggak kaya, kita bersyukur karena Tuhan melindungi kita. Oke, dari wanita usia 41 tahun sudah menikah di pedagang ya. Pak Pendeta Erastus beberapa kali harus mengampuni orang yang sama. Saya mengampuni bapak saya yang berbuat asusila sejak saya kecil. Sekarang niat saya hanya ingin merawat masa tua orang tua saya. Tapi prinsip Alkitab, bapak saya yang mengartikan isi Alkitab secara sembarangan menjadi batu sandungan saya untuk ke gereja. Suami saya belum mengikuti Yesus. Saya bawa dalam doa, sudah dijawab Tuhan Yesus. Ketiga anak saya mengikut Tuhan Yesus. Tapi bapak saya selalu menghina agama lain dengan berkata orang yang bersunat tidak bisa dibaptis dan mengikut Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan lama menjawab doa saya supaya bapak saya bertobat? Ribuan doa saya naikkan dan saya selalu kecewa dengan kelakuan bapak saya. Sedangkan bapak saya belum meminta maaf atas masa lalu gelap yang dia buat sehingga saya menderita sampai sekarang ini. Mohon pencerahannya Pak. Yang pertama, kamu bukan hakim yang berhak mengambil keputusan, menyatakan salah, benar, dan menghukum. Yang kedua, dia orang tuamu. Sebesar apapun maafkan dia. Dan beri kesempatan dia berubah. 3. Dia hari ini tidak bertobat. Mungkin bukan tidak, belum bertobat.
Jadi jangan berhenti berjuang untuk keselamatan orang tuamu. 4. Kalau dia melakukan hal-hal yang tidak patut, dia mengatakan kata-kata yang tidak patut yang tadi kamu kemukakan, kamu harus pandang dia sebagai orang sakit, bukan orang waras. Seperti seorang perawat merawat orang gila, tidak terlalu jadi masalah kalau dia dengan tulus merawat. Yang dirawat orang gila ya udah dimaklumi. Oke, sampai berjumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.